Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Rayani. Saya dari jurusan Pendidikan Sejarah. Nah, saya dari Universitas Negeri Medan. Oke, sebelumnya nama kakak siapa? Oke, baik, perkenalkan, nama saya Bu Maulina, umur saya 22 tahun. Saya selaku pemilik dari kedai. Oke, nama usaha ibu ini adalah kedai kelontong ya Bu ya? Iya. Oke, langsung kita mulai aja ya Bu wawancaranya. Oke, yang pertama itu apa sih yang menginspirasi ibu dalam membuka usaha ini? Kalau inspirasi saya lebih ke inisiatif diri saya sendiri sih, untuk menjadi pemuda ataupun seorang yang memiliki usaha yang dimulai dari. Terus kenapa ibu memilih usaha kedai kelontong ini? Karena menurut saya ini lebih mudah ya, lebih mudah dan lebih praktis, sehingga tidak terlalu banyak keribetan dalam memulai usaha ini gitu. Karena lebih mudah ya Bu ya? Iya. Oke. Kemudian sejak kapan usaha ibu ini berdiri atau mulai beroperasi? Seingat saya di tahun 2011 saya memulainya sampai sekarang. Terus apa saja persiapan ibu dalam melakukan usaha ini gitu? Kalau persiapan ya namanya juga usaha, pasti dimulai dari modal ya, modal sekaligus memang harus kesiapan dengan tempatnya ya, tempat dan juga peralatan yang harus dilakukan dengan secara terperinci, dan juga kita harus menyiapkan apa-apa saja yang harus ada di kedai kita untuk memulainya gitu, untuk barang-barang. Terus modal awal ibu buka usaha ini berapa? Kira-kira? Modal saya waktu itu cuma 2 juta kalau nggak salah. Hanya 2 juta. Hanya 2 juta bisa Hanya 2 membuka juta, kedai kelontong yang iya. sekarang ini ya? Dulu setahu saya ini ya dulu itu tidak sebesar ini. Dulu hanya sekecil seperti petak gitu. Dan alhamdulillah ada rezeki jadi makin besar. Kemudian apakah ibu memiliki strategi dalam menarik masyarakat seperti kayak mempromosikan gitu, menarik masyarakat untuk datang ke kedai kelontong ibu ini? Kalau seperti kayak promosi untuk menarik pelanggan itu, kalau kedai kelontong tidak dipergunakan ya, lebih kayak cara kita untuk mengisi barang di kedai sehingga pelanggan itu membeli dan barangnya itu ada. Nah, itu dia. Seperti barang-barang kayak sembako, Iya, yang barang sangat-sangat sembako, dibutuhkan oleh masyarakat. Indomie, telur atau segala macam. Pokoknya yang lebih kebutuhan masyarakat yang lebih dominan itu apa. Nah, itu kita sediakan di kedai sehingga pelanggan-pelanggan tetangga ataupun dari luar juga mereka mencari barang yang nggak ada di luar jadi ada di kedai kita. Kemudian berapa sih penghasilan ibu dalam 1 bulan? Kalau penghasilan dalam 1 bulan itu nggak terlalu dominan. Misalnya nih 1 juta gitu, nggak, lebih kayak ya kadang 1 bulan tuh bisa dapat 1 juta, kadang bisa dapat 500.000, kadang bisa dapat 3 juta bahkan lebih gitu. Tidak spesifik dominan hanya 1 juta. Tidak berpatokan berapa pendapatan ibu? Iya, beda-beda gitu. Kadang bisa besar, kadang bisa kecil gitu dalam per bulannya. Kemudian apa hal positif yang ibu rasakan atau alami saat menjalani usaha ini? Hal positifnya ya, jadi saya tidak terlalu capek untuk bekerja gitu. Misalnya kalau kita memiliki usaha sendiri ya kita sendiri yang mengontrolnya gitu. Tidak lain cerita dengan kita bekerja di tempat orang, kita diatur, kita susah. Maksudnya kayak melakukan kegiatan lain itu jadinya kurang gitu. Jadi kalau misalnya kita memiliki usaha sendiri, misalnya kita punya anak ya bisa, kalau kita mau mengerjakan pekerjaan yang lain, anak bisa nunggu gitu. Pokoknya tidak ribet lah, tidak susah. Terus ada nggak kendala selama ibu menjalani usaha ini? Kalau kendala, setiap usaha pasti memiliki kendala. Contohnya kayak misalnya dulu pernah dalam 1 hari itu tidak ada orang pembeli. Ya namanya juga di kampung ya, kadang ada yang dengar hal mistis atau segala macam gitu. Cuman
kalau kendala yang lebih besar tuh alhamdulillah nggak ada. Kalau kedai kelontong lancar-lancar aja sih. Kemudian upaya apa yang Ibu lakukan dalam menghadapi hambatan atau kendala tersebut? Yang harus kita lakukan dalam hambatan ya kita harus menjadi orang yang lebih ikhlas aja, lebih tidak jika ada hal-hal yang membuat usaha kita terpuruk, tidak terjalan ya kita sabar mencoba menggali apa sih yang kurang di dalam usaha kita gitu. Jadi kita lebih kayak memprogres diri sendiri aja dulu gitu. Jadi apa pesan Ibu untuk generasi muda sekarang yang hendak menjadi seorang wirausaha? Motivasinya ya intinya kalian itu harus tetap semangat dalam melakukan apapun yang tujuan kalian capai, ya kalian harus berfokus dengan tujuan kalian gitu. Satu lagi ya kalian harus siap arti kata itu setiap usaha pasti memiliki keterpurukan, jatuh, rugi segala macam. Nah itu sih yang jadi problemnya sekarang yang saya lihat dari generasi muda gitu. Dan pesan saya untuk generasi muda sekarang, jangan takut untuk memulai apapun yang ingin kalian capai. Teruslah fokus kepada satu tujuan. Jangan memikirkan ruginya dulu. Memulai aja dulu. Niatnya. Selagi itu baik, lakukanlah. Baik, sebelumnya terima kasih ya Bu atas waktunya. Oke, saya pamit ya Bu. Terima kasih. Iya.